Oke guys, jadi ceritanya kali ini kita mau main ke Kesanget Festival di mana di sini ada Ogoh-ogoh. Jadi karena parkirnya di sini sangat full, maka dari itu saya parkir di Pasar Badung dan memutuskan untuk jalan kaki ke arena festival. Nah, bisa kita lihat motor dan mobil sangat lama sekali untuk jalannya ya guys. Nah, akhirnya kita udah sampai di depan patung catur muka dan ini orangnya banyak sekali guys. Bisa kita lihat di sini juga ada anak-anak yang digendong sama bapaknya seperti itu guys. Banyak sekali orang di sini yang menonton dan itu juga ada di pemadam kebakaran karena posisi di depannya udah full kayak gitu. Nah, di sini kita mau keliling-keliling terlebih dahulu untuk menyaksikan ogoh-ogoh yang akan segera tampil guys. Nah, kita bisa lihat satu-satu dari sini, dari depan, dari sampai belakang ya guys. Kita nanti review sedikit-sedikit aja ya guys. Mari kita saksikan dari awal sampai akhir. Ini paradenya dari awal sampai akhir kita tonton full ya guys. Nah, itu ogoh-ogoh yang viral waktu ini. Kita nanti akan cari. Nah, setelah saya lihat semua ogoh-ogoh yang ada di sini, ternyata konstruksi yang mereka buat itu agak ekstremis kayak gitu ya guys. Mungkin nilai plus dari penilaian ogoh-ogoh di Denpasar ini ada pada konstruksinya juga. Nah, bisa kita lihat itu ada jempol kakinya aja yang nempel di salah satu bagian dari ogoh-ogoh yang lain. Nah, kayak ini bisa talinya itu terbuat dari besi kemungkinan. Nah, ini belakang itu ya guys. Nah, mari kita lebih dekatkan lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi, itu tangannya nempel di tali dan setelah itu ada ogoh-ogoh kecil di atasnya. Dan ogoh-ogoh kecil di atasnya itu semuanya juga bisa bergerak guys. Nah, ini saya review sedikit untuk ogoh-ogoh yang viral kemarin. Nah, jadi untuk gerakan yang saya ketahui dari ogoh-ogoh ini yang bernama Laksmi ini ya, Laksmi Alaksmi, yang di depan itu adalah Alaksmi, yang di belakang ada Laksminya guys. Jadi ini pergerakannya yang di belakang akan berubah tempat jadi yang di depan seperti itu. Nanti kita lihat pas paradenya aja ya guys. Nah, ini saya ketemu juga dengan maestro ogoh sekaligus seni couple ya dari Denpasar, yaitu Beli Keju juga. Nah, setelah saya ketemu dan ini kita lihat tekstur dari kulit Laksmi ini mulus sekali dan Laksminya juga mulus sekali guys. Ini memang benar ogoh-ogoh yang sangat tertaksu bagi saya. Dan kita detailkan lagi sekali, rupa tapel atau kepala yang di depan itu lebih seram daripada yang di belakang. Kemungkinan ini maksudnya adalah perubahan ya guys. Yang di depan ini adalah yang jahat, yang di belakang sini adalah yang baik seperti itu. Nah, selain itu di sini juga kita menemukan ogoh-ogoh yang rupanya seperti Anoman, kayak monyet kayak lagi berantem seperti itu guys. Ada yang bawa panah juga. Dan ini detail ogoh-ogoh yang dari belakang yang tadi saya bilang konstruksinya juga ekstrim. Nah, dan ini udah siap juga untuk mengarak ogoh-ogoh tetap giliran. Dan ini juga saya bilang tadi konstruksi ogoh-ogoh yang begitu ekstrim ya guys. Jempolnya aja yang menunjukkan atau berkaitan dengan ogoh-ogoh yang di bawah seperti itu. Dan ini juga konsepnya mungkin ini berkelahi di laut ya, mungkin bajak laut seperti itu karena isi perahu yang rusak guys. Nah, setelah itu ini ogoh-ogoh yang paling di belakang, detailnya bagus sekali ya guys. Ada ikan hiu, mungkin ikan hiu itu ya. Nah, setelah itu di sini ada kuda bersayap dan badannya itu seperti buaya kayak gitu. Juga ada kura-kura dan ada sosok manusianya seperti itu. Ini penampakan ogoh-ogoh perahu yang dari belakang itu lukanya kelihatan realistis sekali ya guys. Ini layarnya udah robek-robek kayak gitu mungkin karena pertengkarannya. Nah, ini yang saya zoom lagi sekali, ada 3 di ogoh-ogoh di atasnya yang saling berkaitan dengan tumpuan satu jempol kaki Hanuman aja. Nah, ini yang saya bilang ekstrim sekali. Nah, yang seperti yang saya bilang dari awal, semua ogoh-ogoh di sini konstruksinya ekstrim. Mungkin itu dari bagian nilai plusnya dari penjurian di pasar ini. Dan ini mulai pementasan untuk ogoh-ogoh yang pertama. Ini ogoh-ogoh yang pertama udah bersiap-siap untuk mengitari patung dan beratraksi di depan para pejabat mungkin ya, karena saya dari belakang sini agak susah untuk melihat proses atraksinya seperti itu. Dan ini juga ogoh-ogoh yang kedua udah siap-siap untuk beratraksi juga untuk mengitari patung bermuka. Nah, ini di namanya
pertama di sini sudah mengikuti alunan gamelan juga ya yang udah disiapkan dari panjangnya masing-masing seperti itu. Ini konsep yang di depan mungkin saya kurang mengerti ya, tapi ini ogoh-ogohnya semuanya bagus-bagus sekali ya guys. Nah ini ogoh-ogoh yang kedua udah siap tampil dengan menggunakan konstruksi yang ekstrim juga, dan plusnya ogoh-ogoh yang di bawah ini kulitnya itu menggunakan arang ya guys. Jadi arang itu mungkin ditempel-tempel di belakangnya. Nah itu cakranya yang di atas berputar-putar kayak gitu membuat ogoh-ogoh itu kelihatan hidup, dan kepakan sayapnya juga itu udah diaktifkan guys. Mungkin mesinnya itu udah diaktifkan karena teman-teman yang punya ogoh-ogoh ini udah mulai tampil. Nah bisa kita lihat dari belakang untuk sayapnya itu isi sekali seperti burung yang mengepakkan sayapnya seperti itu, lemas sekali guys. Nah ini juga konstruksinya ekstrim sekali guys. Nah bisa lihat kaki dari burung itu nempel di rambutnya. Dan ini kita lanjut ogoh-ogoh yang ketiga. Jadi untuk ogoh-ogoh yang ketiga ini saya tahu tokoh yang paling bawah yang hitam itu merupakan tualen ya guys. Dan kayaknya dia memisahkan orang yang bertengkar. Nah itu bisa kita lihat panahnya bisa gerak-gerak gitu. Panahnya teman-teman bisa fokus di anak panahnya dan tangan yang paling kanan. Nah dia kayak berekspresi mau melepaskan anak panahnya seperti itu. Dia melawan kayaknya kejahatan yang dia lawan karena rupa dari ogoh-ogoh yang dia mau panah itu agak seram seperti itu guys. Oke ini bagus juga untuk ogoh-ogohnya, konstruksinya juga ekstrim. Yang saya bilang tadi semua ogoh-ogoh di sini konstruksinya ekstrim semua guys. Nah itu tualenya lagi duduk di batu guys. Dia udah siap untuk diarak mengelilingi pantai cantik. Oke, nah setelah itu di sini untuk ogoh-ogoh berikutnya. Nah, jadi konsepnya di sini ada burung, ada anjing ya, mungkin anjing dan juga kayak kerbau gitu, tapi berwujud manusia, dan kepalanya itu udah mau geleng-geleng kayak gitu guys. Nah ini juga ogoh-ogoh yang viral waktu lalu di TikTok maupun di IG kayak gitu. Bisa kita lihat di sini ada seekor naga, dan mungkin yang seram di bawah itu merupakan terenggiling ya guys, cuma dibuat seram kayak gitu. Ini juga ogoh-ogoh yang bagus ya guys, yang saya bilang tadi ini merupakan juara 3 kayak di Pasar Selatan. Konstruksinya yang ekstrim. Selain itu untuk mengarahkan ogoh-ogoh dan giling yang saya bilang itu serabut kelapa juga yang digunakan di sayap dari bintang Garuda itu ya guys. Itu kreatif sekali idenya ya guys. Nah ini 100% organik ya guys untuk ogoh. Nah lanjut kita untuk menyaksikan ogoh-ogoh yang saya bilang tadi yang juara 3 di Denpasar Selatan ini. Mudah-mudahan saya nggak salah, dan ini mesinnya udah diaktifkan. Ternyata semua dan kaki dari ogoh-ogoh yang kecil-kecil di atas itu semuanya bergerak, dan itu untuk ogoh-ogoh yang kecil di bawahnya badannya atau pinggangnya yang bergerak guys. Ini bagus sekali sih guys. Nah setelah itu lanjut ogoh-ogoh berikutnya yang konstruksinya paling ekstrim. Sebelum memasuki arena kita lihat di sini ogoh-ogohnya ditunjang dengan bambu batuan biar enggak terjatuh pada sebelum pengarakan ya guys. Nah itu bambunya udah dilepas, siap-siap sekarang untuk diarak atau dipentaskan di catur Denpasar ini. Kita lihat bagus sekali untuk ogoh-ogohnya, dan kekompakan juga pada tukang araknya di sini. Semua nggak pakai baju, dan tubuhnya di sini dilumuri dengan sedikit pamor, colek-colek kayak gitu. Dicirikan saya nggak tahu juga ya guys, biar nggak salah juga, tapi ini semuanya bagus sekali. Oke, nah ini kita lanjut untuk ogoh-ogoh berikutnya. Hari sudah mulai gelap, lampunya sudah mulai nampak ya guys dari setiap ogoh-ogoh yang dipentaskan di sini. Nah ini bisa kita lihat kepala bawahnya udah mau bergerak kayak gitu, udah diaktifkan. Nah itu untuk atas kepalanya saya lihat itu merupakan lampu strongking ya guys. Nah setelah itu lanjut kita di ogoh-ogoh berikutnya.
yaitu adalah perahu yang rusak ini kemungkinan bertengkar di laut ya guys. Kita lihat perahu rusaknya itu kemungkinan dibuat dari anyaman bambu yang dibungkus dengan kertas lalu dicat dan akhirnya jadi seperti itu. Bagus sekali guys, sudah menyerupai perahu yang rusak beneran gitu. Nah jadi di sini kita lihat pementasannya juga, hari sudah mulai gelap dan di sini saya pindah tempat dari sebelah utara menuju ke selatan biar kita dapat lebih jelas untuk melihat ogoh-ogoh dari dekat seperti itu. Dan ini antrean untuk menuju ke Catur Muka. Kita menunggu ogoh-ogoh Laksmi dan Alaksmi pentas ya guys, karena saya penasaran dengan gerakan yang nanti akan dipentaskan seperti itu. Ini ogoh-ogoh bagus juga, buaya kepala kuda isi sayap. Nah, seperti itu bagus sekali ya guys. Ini ada kura-kura, juga ada gurita, mungkin ya Squidward ya. Ini bagus sekali. Nah setelah itu Alaksmi sudah siap-siap, dia di posisi ke-11. Nah saya yang tunggu, saya tunggu-tunggu udah mulai persiapan. Nah kita berada paling dekat dengan Alaksmi ya guys, tapi kita disuruh agak minggir sedikit oleh pecalannya karena sanang yang digunakan ogoh-ogoh ini paling besar. Nah kemungkinan ogoh-ogoh ini yang paling berat karena mesinnya yang sangat rumit mungkin ya, karena komponen-komponennya itu sangat rumit karena gerakannya ini bagus sekali seperti itu. Nah, yang saya heran dengan ogoh-ogoh ini seperti manusia asli yang saya bisa lihat. Setelah itu dengan gerakan yang cukup berbeda dari biasa-biasanya dari ogoh-ogoh yang lain, ini merupakan nilai plus sekali untuk ogoh ini. Dan juga sekearahnya di sini juga kompak-kompak sekali dengan udang putih dan juga nggak pakai baju sama sekali. Dan ini udah mau siap-siap menuju pentas di Catur Muka. Kita saksikan dari awal sampai akhir. Nah jadi kondisinya di sini agak hujan gerimis ya guys, jadi kasihan ogoh-ogohnya jadi kena hujan seperti itu. Dan saya nggak bisa rekam dari awal sampai akhir juga, nggak bisa sepenuhnya, saya lihat aja yang bagian penting. Mudah-mudahan saya nggak ada kehalangan apapun biar saya dapat gambaran di sini. Nah setelah itu di sini udah mulai ganjurnya diaktifkan. Oke, dan setelah itu kita tunggu pementasan dan gerak dari Laksmi dan Alaksmi ini. Nah jadi yang saya amati di sini ogoh-ogoh ini merupakan ogoh-ogoh juara 1 di Denpasar Utara. Nah yang dibuat oleh SD Cantika Upung ya, yang saya ketahui Upung seperti itu. Jadi ini ogoh-ogohnya sangat diminati atau sangat yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung di sini. Nah, bisa kita lihat ramai sekali untuk giliran ogoh-ogoh ini ya guys. Nah jadi ini saya tunggu akhirnya diangkat juga untuk siap-siap dipentaskan di depan. Mungkin juri ya, kalau di sana saya nggak lihat dari sini ya. Nah mungkin jurinya nanti akan lihat pementasan ogoh-ogoh ini dan gerak-gerak dari ogoh-ogoh ini. Nah jadi sementara di sini belum diaktifkan gerak tubuhnya, mungkin nanti di depan atau setelah satu putaran dari patung Catur Muka ini. Bisa kita lihat ini beriringan dengan berganjur yang bagus. Gerak-gerak tukang arak di sini juga kompak sekali. Mungkin sebelumnya mereka udah latihan juga untuk mementaskan di Kesangepes ini ya guys. Dan ogoh-ogoh ini udah dibawa ke Catur Muka untuk bersiap pentas dan mengelilingi patung Catur Muka ini. Nah mudah-mudahan kita bisa lihat gerak dari kejauhan seperti ini, karena yang mengikuti ogoh-ogoh ini ramai sekali guys. Nah, seperti ogoh-ogoh sebelumnya jadi agak longgar sedikit, dan ini ogoh-ogoh yang hampir yang paling akhir ya, nomor 11 dari 12 ogoh-ogoh. Nanti juga belakangan ada ogoh-ogoh lagi, satu ogoh-ogoh itu juga nggak kalah bagus ya guys. Ini konstruksi yang paling ekstrim menurut saya, dan mungkin yang ogoh-ogoh yang paling mahal, karena membuat gerak yang seperti itu akan menghabiskan hidrolik yang banyak ya seperti itu.
itu saya nggak paham di bidang itu, tapi yang saya ketahui ogoh-ogoh ini yang paling bagus. Oke, nah teman-teman bisa saksikan di sini yang saya rekam dari awal sampai ogoh-ogoh Laksmi ini mencapai di catur ogoh, di patung catur ogoh. Nah ini cahayanya udah mulai kelihatan ya guys. Tadi di bawah Laksmi itu ada lampu. Nah jadi di sini maaf ketutupan oleh payung. Maklum kondisinya ini hujan. Nah jadi untuk geraknya kita nggak bisa lihat, tapi perubahan dari belakang sampai atasnya itu kita bisa lihat, kita bisa rekam karena sebelumnya ada hujan, jadi saya nggak bisa mengeluarkan HP untuk merekamnya. Nah setelah itu selesai pentas di sini saya rekam lebih dekat lagi ya guys. Ini posisi Laksminya berada di atas Laksmi, berbeda dari posisi sebelum arahnya guys. Nanti perubahannya itu dari belakang sampai depan itu yang menjadi plus dari ogoh-ogoh juga, adanya yang berbeda dari yang lain. Nah itu untuk penyangganya mungkin bisa isi besi tapi dimanipulasi dengan selendang yang berterbangan seperti itu. Nah jadi ini bagus sekali, semua ini bagus sekali untuk ogoh-ogoh Laksmi dari Banjarhubung ini ya guys. Nah lagi satu putaran di sini saya rekam, bisa kita lihat rintik hujan udah mulai dari sini. Mudah-mudahan setelah pentas ogoh-ogoh semua ogoh-ogoh baru akan turun hujan deras. Mudah-mudahan bagi pentas ogoh-ogoh yang kasihan ogoh yang bagus-bagus semua ini jadi hancur karena hujannya. Oke, nah di sini Laksmi dan Alaksmi sudah selesai untuk pentasnya guys. Nah, kamera saya putar, maaf. Dan setelah itu kita lihat lagi satu ogoh-ogoh yang gak kalah bagus juga. Di sini ada gajah yang paling bawah ya. Nah setelah itu mungkin gajah ini menarik kereta, dan keretanya itu ada isi orang kayak gitu, kemungkinan raja. Ini roda dari kereta juga bisa berputar guys. Paling bawah ada pergerakan dari ekor. Nah gajahnya ini berekor ikan ya guys, jadi saya tahu memang pohon ini tapi bagus sekali. Nah, semua bagus-bagus kali ini. Jadi sekian dulu untuk video dokumentasi saya kali ini dari channel Henry Arsitek. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih.